Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Jambi. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin ditunggu-tunggu untuk masyarakat Jambi, khususnya para pemuda Jambi yang berniat keluar negeri. Karena pada hari ini kita kedatangan orang-orang yang ada di balik program pertukaran pemuda antar negara. Dengan tema kita pada hari ini adalah peluang dan manfaat belajar di luar negeri. Langsung saja kita sapa yang pertama ini, yang paling tampan di antara kami karena satu-satunya beliau adalah laki-laki ya. Ada Pak Dr. Masyan M. Syam MAG, Pembina PCMI Jambi. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini tanggal merah tapi bersedia untuk datang, luar biasa, terima kasih sekali Pak. Kami terima kasih. Dari rumah Pak tadi? Iya betul. Dari rumah ya. Ibu maaf ya, kita pinjam sebentar bapaknya ya. Jadi mungkin tidak menghabiskan tanggal merahnya bersama, sebentar saja. Baiklah, sebelahnya ini yang cantik sekali pakai baju. Pak, jadi dulu Cynthia sangat bermimpi untuk menggunakan baju itu Pak. Tapi kadarullah belum rezekinya seperti itu. Ini dia Vivi Arfi SKM alumni PPAN 2022 untuk Indonesia Korea ya. Iya. Selamat sore Vivi. Sore. Sehat ya Vi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti akan ada pemilihan lagi ya Vi ya? Iya, di insya Allah tahun 2023 tahun ini. ya? Pak, kalau misalnya ada pemilihan lagi, jadinya Vivi akan jadi alumni gitu ya? Otomatis ya? Oh iya, iya. Wah. Jadi di antara yang ini juga menjadi panitia segala macam itu. Oh siap, ntar lagi jadi alumni PPAN. Baiklah, kita bahas nih peluang dan manfaat belajar di luar negeri. Tapi sebelumnya kita ke Pak Masyan dulu. Mengenai PCMI itu sebenarnya lembaga yang seperti apa sih? Dan kontribusinya di Provinsi Jambi seperti apa? Silakan Pak. Oke. Jadi PCMI itu singkatan dari Purna Caraka Muda Indonesia yang menaungi teman-teman yang memang alumni dari peserta program pertukaran pemuda antar negara. Dan dia bentuknya NGO ya, non-government organization, tetapi tetap secara koordinasi begitu, dia di bawah Kemendikbud sekarang itu. Jadi kita dulu memang kalau di zaman saya itu berada di bidang kepemudaan. Saya itu lama sekali udah saya lupa bagiannya, bidangnya tahun 95 96 itu. Nah, lalu kemudian sejauh ini kita memang masih banyak bergerak membantu kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Seperti kalau yang lalu karena memang misalnya Paskib itu kan masih di bawah Kemendikbud dulu ya, sekarang sudah kabarnya ke Kesbangpol katanya begitu. Waktu masih di Kemendikbud juga untuk seleksi Paskib itu kami dilibatkan juga ya, untuk wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Dulu ada juga program pertukaran antar provinsi PPAP, juga kami dilibatkan di waktu zaman saya itu tahun 90-an itu masih dilibatkan. Jadi saya terakhir sempat ketemu sama teman-teman dari Timur Timur, waktu itu masih bergabung di Indonesia kan, East Timor. Mereka kebetulan programnya ada di Jambi waktu itu. Jadi kita yang mensupervisi, kita yang mengawasi, kita yang mendampingi, bukan mengawasi, kita mendampingi teman-teman yang dari Timur Timur waktu itu. Nah, sisanya memang di Jambi sendiri sudah beberapa kali selama saya alumni, kemudian ada paling tidak seingat saya ada 2 kali program pertukaran pemuda antar negara, khususnya Kanada. Saya kebetulan alumni program Kanada. Jadi yang Kanada itu dulu di Batanghari, yang pertama sekitar tahun 97-98 kalau nggak salah. Lalu kemudian terakhir di Muaro Jambi itu sudah tahun sekitar 2013 gitu kalau tidak salah. Nah, itu juga kita PCMI terlibat aktif di sana, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari briefing, mulai dari memberikan wawasan pada pemuda-pemuda setempat kan, karena dia kalau program tipenya program Kanada ini mereka stay sama masyarakat gitu ya, tinggal di satu desa tertentu. Nah,
masyarakat pemuda-pemuda terutama di lokasi itu, di desa itu, ya kita kasih short brief lah, kita kasih pengetahuan memang supaya ada cross culture understanding gitu lah, antar budaya itu. Malum yang ini satu dari negara yang sangat maju misalnya seperti Kanada datang ke desa itu, dan itu banyak pengalaman unik yang ada di mereka, dan itu interesting. Dan sebaliknya Bapak ke Kanada berarti waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Saya 95-96. 95-96. 95-96. Waduh, Cynthia baru umur setahun, Bapak udah di Kanada loh. Ini luar biasa. Nanti Cynthia mau gali lebih banyak bagaimana menarik sih cross cultural understanding ini, menurut Cynthia sangat menarik. Betul. Jadi pengalaman Bapak mungkin bisa Bapak share, tapi nanti. Kita ke Vivi dulu. Nah, Vivi ini kan yang fresh ya. Kalau Bapak kan yang agak senior ya, Pak ya. Udah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Kalau Vivi ini kan masih fresh sekali di 2022 seperti itu. Sebenarnya program PPAN ini dari Vivi lah. Seperti apa sih program ini? Oke, jadi terkait dengan program PPAN itu kan sebenarnya kepanjangannya ada pertukaran pemuda antar negara. Jadi di mana kita dilibatkan atau kita menjadi delegasi dari provinsi atau bahkan dari Indonesia sendiri untuk datang ke negara tujuan untuk dapat memperkenalkan budaya kita, budaya dari Indonesia sendiri, atau terkait dengan hal-hal yang bisa diangkat dari negara Indonesia dan kita sampaikan ke negara luar. Jadi kita sembari bertukar pikiran bagaimana sebenarnya kebijakan di negara tersebut dan bagaimana juga kebijakan di Indonesia. Dan kalau kemarin waktu tahun 2022 karena qadarullah ya kegiatannya itu online, jadi sebenarnya walaupun online 3 tahun ini tidak menutup kemungkinan apa yang memang didapatkan dari tahun-tahun offline itu tetap bisa tersampaikan karena memang dengan kemajuan teknologi yang ada sampai saat ini. Jadi kita banyak diskusi dengan delegasi-delegasi dari negara tujuan terkait dengan hal-hal atau isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan seperti itu. Wah, sayang sekali ya. Berarti Vivi tidak menginjakan kaki di Korea, tapi bertukar pikiran dengan orang-orang di sana, seperti itu ya. Benar. Nanti lah kita bahas seperti apa sih prosedur sampai akhirnya Vivi bisa menjadi salah satu delegasi yang sangat membanggakan lah, kalau menurut saya pribadi. Nih kita ke Pak Masyan. Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa dan Vivi juga menyampaikan menjadi delegasi gitu kan. Akhirnya kita bertukar pikiran bagaimana pertukaran adat, istiadat, budaya, pemikiran seperti itu. Boleh diceritakan Pak bagaimana pengalaman ketika Bapak Kanada dan bagaimana ketika Bapak mendampingi ada orang-orang asing yang datang ke desa-desa yang ada di Jambi, silakan. Jadi kalau program Kanada itu spesifiknya jadi kita separuh di Indonesia, kemudian separuh di Kanada. Kita di sana stay di sama host parent, sama keluarga angkat gitu di sana, dan itu di rumah itu dipasang-pasangkan gitu ya. Saya bersama satu orang Kanadanya, begitu juga dan pasangan yang sama ketika diletakkan di sini ya. Secara umum kalau kalau menggambarkannya itu apa yang tergambar, sorry kalau saya boleh cerita tentang film Ranah Tiga Warna kemarin yang sama Ahmad Fuadi, itu sesungguhnya itu cerita tentang kami karena saya persis satu angkatan sama Ahmad Fuadi. Masya Allah. Jadi begitulah keadaannya di sana itu. Jadi kita lalu kemudian kita di sana di sini juga begitu, di sana kita ditempatkan di work placement di tempat kerja. Saya kebetulan di sekolah. Nanti pasangannya di sekolah berbeda lagi sama orang yang memang satu grup tapi berbeda. Nah di Indonesia juga begitu. Jadi kita tinggal di tempat yang sama, di rumah yang sama. Terus nanti kita kalau di Indonesia lebih banyak bekerjanya secara komunal bersama-sama di masyarakat ya, membantu kegiatan-kegiatan di desa, membantu kegiatan di desa. Tapi kalau di sana kita ditempatkan di tempat-tempat misalnya di TV, kebetulan saya di sekolah. Ya bagi saya terus terang PPAN ini membuka mindset, betul-betul membuka mindset. Apa yang saya akui terus terang, saya yang hari ini hadir ini adalah memang lahir dari PPAN. Dia memang membuka world view yang luar biasa bagi saya.
saya terlahir dari keluarga yang sangat tradisionalis dan lain sebagainya. Tapi dengan program ini memang membuka pikiran saya bisa menerima perbedaan, sangat bisa menerima perbedaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya agak risih begitu ketika kalau terjadi diskusi debat yang lalu kemudian gara-gara perdebatan diskusi kemudian laju tidak berkawan lagi gitu. Yeah, baper ya. Baperan gitu. Itu saya agak ini ya. Nah terus ya banyak sekali pengalaman di samping itu juga memang pengalaman yang di samping itu pengalaman yang luar biasa. Kebetulan kalau saya di Kanadanya di Quebec di sebelah utara Kanada dan kebetulan di sana pusat kota tidak itu Pak? Bukan. Oh saya di desa juga. Oh, di desa juga. Baie-Saint-Paul namanya tempat saya tinggal. Baie-Saint-Paul. Dan karena di Quebec dan Inggris itu kan dia dua bahasa ya, Inggris dan Prancis. Saya di Quebec itu kebetulan berbahasa Prancis. Nah, itu yang sesuatu yang lain lagi. Jadi sebenarnya saya dapat Prancis itu di Quebec karena memang saya dikelilingi masyarakat yang setiap hari berbicara bahasa Prancis. Mau tidak mau ya kita pasti ngomong Prancis. Dan satu yang luar biasa ya begitu membuktikan bahwa belajar bahasa itu yang paling yang paling penting dalam belajar bahasa itu adalah practice kan. Practice kan. The most important thing is practice. Itu dia. Jadi karena saya di sana mau nggak mau akhirnya setelah ya saya hitung betul sekitar 2 minggu saya sudah bisa berdiri di depan kelas dan mengajar dalam bahasa. Saya kebetulan dipercaya untuk mengajarkan bahasa Inggris, tapi dialognya untuk bahasa Prancisnya dapat gitu. Jadi udah bisa. Itu yang bagi saya memang luar biasa itu. Jadi saya kebetulan punya counterpart yang orang Ottawa dan dia berbahasa Inggris. Di awal saya sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis itu sama sekali. Jadi saya ditranslate lah sama teman saya yang dari Ottawa itu berbahasa. Tapi karena dia jarang dialog dan lain sebagainya, di ujung program malah dia yang bertanya ke saya itu. Mereka ngomong apa mas? Akhirnya saya sampaikan begitu. Karena sama-sama bukan native ya. Iya bukan native. Sama-sama belajar saat sama-sama itu juga. Ya, sama belajar. Baiklah. Ada culture shock tidak waktu itu Pak? Oh, tapi jelas. nanti dijawabnya. Okay. Nanti kita jeda dulu ya. Okay, Pak Syam dan juga Vivi juga nanti aku mau tanya gimana sih perasaannya akhirnya dapat program yang online nih. Tidak offline seperti Pak Syam misalnya seperti itu. Nanti akan kita bahas ya, kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini yang sangat menarik, yakni peluang dan manfaat belajar di luar negeri. Bersama dua orang yang begitu luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baiklah, nanti kita bahas tentang culture shock tadi yang udah pasti ada, tapi nanti dibahas. Kita ke Vivi. Vivi, gimana nih perasaannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya? Tadi kata Vivi dapat yang program online, akhirnya tidak menginjakan kaki di Korea, dan itu sudah berlangsung 3 tahun ya selama COVID. Seperti apa sih Vivi? Dan pengalamannya juga pasti berbeda ya, mungkin bisa diceritakan. Jadi sebenarnya ketika memang mendapatkan program online itu taunya ketika memang sudah selesai seleksi. Siap. Jadi waktu seleksi kita masih simpang siur nih, belum tahu apakah program ini diadakan offline ataupun online. Tapi tetap ya pasti berharapnya itu adalah offline, kita tetap menginjakan kaki ke negara tujuan. Tapi tetap kederuah ya, kita nggak tahu yang namanya pandemi. Ya, memang saat ini beberapa tahun ini terjadi, jadi ya mau gimana lagi kita harus tetap legowo bersama teman-teman dari delegasi dari provinsi lain juga. Kita ada sekitar 18 orang dari Indonesia yang terpilih untuk dalam program Indonesia Korea Youth Exchange Program ini. Jadi memang walaupun agak sedih tapi tetap harus dijalani seperti itu, karena mengingat dari zaman dulu sebenarnya dari zaman waktu mau lulus SMA itu mau daftar tapi tetap gagal waktu itu gara-gara umurnya waktu itu belum cukup di tahun baru lulus SMA. Jadi mengurungkan niat, yaudah deh tahun depan aja. Nah tahun depan daftarnya di program yang lain, itu PPAP itu tetap sempat daftar. Terus ketika tahun-tahun selanjutnya ngerasa kayak kayak ngerasa insecure untuk daftar. Nanti aja akhirnya, deh gitu iya ya. nanti aja. Tapi setelah udah sekitar beberapa tahun kemudian baru memberanikan diri sih untuk mendaftar, dan alhamdulillah
satu kali coba langsung lolos menjadi delegasi Provinsi Jambi. Dan saat Gitu. itu Vivi ada temennya yang juga lolos dari Jambi? Banyak waktu di mana? Tahun-tahun sebelumnya. Enggak, di yang 2022 ini. 2022 tuh cuma satu sendirian. Sendirian Programnya ya? dibuka Jambi untuk Indonesia Korea aja gitu. Padahal udah niat daftarnya tahun-tahun sebelumnya ya Pak Iya. ya. Lulusnya itu rezekinya di tahun 2022 dan akhirnya online seperti itu. Ini menarik, Vivi mengatakan bahwa dari tamat SMA udah tertarik. Sebenarnya Vivi pertama kali mendengar ada program ini dari mana, lalu kenapa akhirnya tertarik mau ikutan gitu? Apa sih manfaat yang mungkin Vivi rasakan, ya aku harus ikut program ini biar apa? Seperti itu. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya mengetahui program ini dari senior karena waktu itu kan saya juga terlibat menjadi Purna Paskibraka Indonesia tahun 2015 tingkat Provinsi Jambi. Jadi banyak senior-senior yang emang menyarankan ayo dong ikutan promosi-promosi juga sama dengan program dari Dispora kan. Jadi beliau menyarankan ayo dong ikut ini, ngajakin. Waktu itu ternyata umur 17 tahun kan karena memang tidak cukup jadi ngerasa mengurungkan niat. Jadi kenapa tertarik? Karena melihat dari alumni-alumninya sendiri gitu. Alumni-alumninya itu adalah orang-orang yang hebat di bidangnya gitu loh. Jadi ngerasa wah ini motivasi sekali untuk bisa mendaftar, untuk bisa menjadi seperti mereka-mereka ini gitu loh. Jadi salah satunya adalah pengen bertukar pikiran dengan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya, ingin belajar hal-hal baru, ingin break my limit lah intinya, ingin mencoba keluar dari zona nyaman seperti itu. Jadi Vivi itu ngelihat sosoknya ya. Iya. Sosok orang-orang yang setelah mengikuti PPAN nih sosoknya seperti ini. Ternyata Dan banyak Vivi ingin benefit seperti itu. ya dari mengikuti program-program ini gitu. Dan itu impactnya ke alumninya lagi gitu. Seperti yang sudah disampaikan dari Pak Masyan juga, ternyata memang hasil dari PPAN ini adalah luar biasa bagi alumninya seperti itu. Yang Vivi rasakan saat ini? Saat ini jadi lebih jadi lebih percaya diri untuk mengungkapkan sesuatu, untuk speak up terkait dengan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita takut untuk menyampaikan sesuatu. Terus juga lebih mudah untuk bertukar pikiran dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya kita jarang bertukaran pikiran, tapi saat ini lebih mudah untuk diskusi, lebih mengupgrade diri lah menjadi lebih baik seperti itu. Siap. Mungkin banyak yang terinspirasi dan akhirnya mau ikut. Iya. Tapi nanti bisa Vivi ceritakan bagaimana proses Vivi dari awal mendaftar, seleksinya seperti apa. Nanti kita ke Pak Masyan dulu mengenai tadi yang culture shock. Baru nanti dilanjutkan dengan alumni. Tadi juga sempat disinggung oleh Vivi. Silahkan Pak. Ya, oke. Jelas pertama kali kalau culture shocknya secara personal, kalau saya di program saya itu tadi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ke satu daerah yang saya tidak kenal sama saya betul-betul nggak tahu bahasa Perancis sebelumnya, sama sekali nggak pernah mendengar pun tidak waktu itu. Pelatihan tidak diberikan Pak sebelum berangkat? Oh enggak, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi saya kebetulan dapatnya itu paling dari teman-teman. Kebetulan satu grup saya ada teman yang memang pernah, karena orang tuanya tugas di Prancis waktu itu, dia jadi pernah stay di Prancis sekitar 5 tahunan, sehingga dia bisa bahasa Prancis. Paling disitulah saya baru mendengar bahasa Prancis itu. Tapi memang dan itu memang culture shock. Jadi apalagi kemudian kami datang itu di akhir musim panas, Agustus akhir itu, perbedaan cuaca apa segala macam ya. Jam 8 masih main bola, jam 8 malam itu masih main bola karena masih siang waktu di akhir musim panas itu. Tapi nanti begitu masuk musim dinginnya itu lagi, saya memang sempat ngerasa kayak ini tinggal di planet mana ya, karena karena Sangat tiba-tiba berbeda ya Pak ya. first pertama kali bicaranya gitu kan, kita pagi-pagi udah bonjour Perancis ya. Jadi baru kemudian setelah bangun tidur buka jendela semua putih kan, masuk musim dingin itu. Dan di Kanada itu kan paling tebal itu saljunya itu di daerah Quebec, itu bagian utara itu memang karena dia dekat kutub gitu kan. Itu kan bikin kita memang, kita stay di planet mana yang dibangun-bangun tidur, orang sudah ngomongnya lain, kemudian dunianya kok jadi lain begitu. Dinginnya itu. juga beda. Wah, jelas itu. Saya di awal itu, karena walaupun dia di akhir musim panas, tapi kan dinginnya udah mulai kerasa itu, udah mulai kerasa. Dan saya pakai sweater, pakai jaket, itu sampai agak diperingatkan lah, boleh katakan, atau oleh supervisor saya itu. Kamu kenapa pakai jaket gitu kan? Dingin, saya bilang kan. Nah kalau sekarang itu dingin, gimana lagi musim dinginnya kamu pakai apa gitu kan? Ini Jadi, akhir musim panas. Iya, di akhir musim panas itu kan. Akhirnya ya udah saya adaptasi kan, coba adaptasi. Dan
Saya ternyata yang culture shock yang lainnya ternyata saya punya malaria. Jadi kalau bayangkan waktu dingin begitu dan akhirnya malarianya kambuh ternyata. Sampai di sana tuh orang bingung saya ini sakit apa gitu. Karena ini kan penyakitnya negara tropis gitu ya. Saya sampai dimasukkan ke MRI. Di MRI masuk betul MRI. Tapi yang catatan saya pada proses pengobatan itu adalah setelah saya selesai di MRI itu saya cuma dibekalin 1 botol antibiotik. Kamu minum sekali sehari, udah selesai itu aja. Mereka udah tahu itu. Saya nggak tahu. Sorry to say, misalnya di Indonesia ya. Dapat 3 itu dong. Wow, bukan lagi itu sekantong. Saya pikir kalau udah masuk MRI itu kita dibawain kantong aso gitu. Iya, kantong plastik gitu, udah banyak sekali obatnya. Demam aja 4 Pak. Nah, itu dia kan. Itu yang menarik. Nah, itu culture shock yang di sana itu ya. Lalu yang paling memang terkendala di awal itu memang betul-betul bahasa ya, bahasa itu karena host parents saya juga bener-bener nggak ngomong bahasa Inggris gitu kan. Saya suruh tanyain teman saya, Colin namanya, Colin tanyain mereka ngomong bahasa Inggris nggak? Mereka tanya, oh enggak ya, mereka nggak ngomong bahasa Inggris dan mati. Jadi info itu udah dapat sebelumnya tidak Pak ketika Bapak waktu mendaftar di sini tuh sama sekali enggak. Dan saya karena kebetulan alumni sebelum saya itu kebetulan dapatnya di BC, British Columbia. Kalau di BC asli bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi saya santai gitu. Sampai di sana saya baru tahu bahwa saya ditempatkan di Quebec. Nah, saya tahu bahwa itu kalau Quebec Perancis gitu kan. Nah, waduh saya bilang gimana ini. Tapi itu yang memang paling saya syukuri karena sampai hari ini ya at least sekedar berkomunikasi saya oke. Tapi kalau untuk membaca lebih dalam memang belum ya. Tapi kalau untuk ketemu dengan teman-teman yang dari Perancis, alumni dari Perancis saya punyalah bekal untuk bicara. Kalau ke Paris oke, gitu kan masih oke. Gitu. Masih nggak akan nyasar lah ya Pak Insya Allah, ya. Masih insya bisa Allah, bertanya lah insya Allah. menggunakan bahasa Perancis. Lama durasinya berapa lama sih Pak? 9 bulan. Jadi dari 9 bulan? Betul 9 bulan. Jadi sebagian di sini dan sebagian di sana. Oh itu memang program paling panjang. Program ya? paling panjang. Karena di pikiran Cynthia 3 bulan Pak. Itu paling panjang sekali, paling panjang. Jadi kita ada 1 bulan persiapan di sini, lalu kemudian 4 bulan di Kanada, terus 4 bulan lagi di sini. Jadi dari Agustus sampai ke Agustus ke April, Agustus 95 ke April 96. Almost a year ya Pak ya. Iya, almost a year. Almost a year. Luar biasa. Kita ke Vivi. Vivi, tadi kan sempat disampaikan bagaimana Vivi akhirnya lolos menjadi delegasi di 2022 walaupun online. Nah, itu program online ini tetap menggunakan bahasa Korea kah? Atau bahasa yang digunakan saat online itu apa sih, Vivi? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk program IKEP, Indonesia Korea Youth Exchange Program ini, untuk delegasi Korea juga masih tetap menggunakan bahasa Korea sebenarnya. Tapi kita disediakan translator atau interpreter. Jadi dari setiap delegasi dari Korea itu memiliki 2 translator. Jadi kita ketika berbicara pakai bahasa Inggris, nanti translatornya akan bicara pakai bahasa Korea ke delegasi dan begitu juga sebaliknya gitu loh. Jadi kesulitannya seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu tidak langsung ke orangnya gitu. Jadi melalui perantara. Benar sekali. Jadi waktu seleksi walaupun ini program Korea seperti itu tidak mendapatkan pelatihan bahasa Korea juga ya sama seperti Pak Mas yang Enggak. tadi. Dan Vivi sendiri juga tidak mengetahui bahasa Korea ya? Enggak. Jadi tahu cuma Anyang Haseo aja. Itu kan karena sering nonton drakor ya. Tapi boleh dong cerita gimana sih proses teknisnya sampai Vivi terpilih lah dari pendaftaran, syarat-syaratnya apa saja yang dites, silahkan. Oke, jadi waktu itu di tahun 2022 online daftarnya ya, kita pakai link Google Form. Setelah itu, setelah mendaftar kan ada seleksi administrasi. Setelah lulus seleksi administrasi kita ada ujian tertulis, itu TPU, tes pengetahuan umum terkait dengan budaya di Jambi dan juga Indonesia. Selain itu juga ada tes TOEFL juga. Selain tes TOEFL itu ada juga FGD, Forum Group Discussion. Nah itu masih seleksi tertulis. Jadi dari seleksi tertulis itu diambillah kemarin sekitar 60 peserta. Dari udah ratusan kayaknya kemarin. Dan kemarin tuh perempuan semua.
karena satu program, jadi perempuan semua. Jadi 60 itu untuk dimasukkan ke karantina. Nah, di karantina itulah diambil sekitar di sesi akhir sekitar 10 besar, terus juga pada akhirnya terpilih satu jadi delegasi seperti itu. Dari ratusan dan akhirnya satu ya. Yang dites apa saja sih kemampuan yang harus disiapkan mungkin kalau teman-teman ingin mendaftar? Yang dibutuhkan itu yang pertama pasti bahasa Inggris, tapi nggak harus yang memang expert bahasa Inggrisnya, yang penting bisa dan mampu berbicara di bahasa Inggris. Selain itu juga community development, jadi kontribusi apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai pemuda Indonesia atau bahkan pemuda Jambi, kontribusi apa yang sudah pernah dilakukan atau kegiatan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu pasti kemampuan komunikatif yang baik, terus juga berbadan sehat, belum menikah, berumur 18 sampai 30 tahun. Udah nggak bisa Cynthia Pak. Gimana nih belum menikah? Terus juga tidak pernah bermasalah di kepolisian, dibuktikan dengan SKCK seperti itu. Dan terakhir bersedia untuk melakukan PPA atau post program activity, kegiatan pasca program seperti apa yang dilakukan seperti itu. Ya sebenarnya syarat-syaratnya nggak ada yang terlalu memberatkan ya Pak ya. Benar. Siapapun pemuda-pemuda Jambi bisa mendaftar. Asal belum menikah aja sih. Belum nikah dan KTP-nya di Provinsi Jambi. Siap. Itu harus ada prestasi-prestasi akademik seperti itu. Enggak sih ya? sebenarnya, enggak harus yang prestasi gimana-gimana. Tapi dia berkontribusi lah Pak ya untuk Jambi. Dan tergabung di komunitas seperti itu ya. Baik, itu iya. diutamakan. Diutamakan ya. Siap. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak. Vivi, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah peluang dan manfaat belajar di luar negeri. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa yang berdiskusi tentang hal ini kepada kita semua. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0811 7433 133 atau di 0741 663885 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kami nantikan untuk partisipasi Anda semua. Baiklah, kita kembali lagi nih ke Pak Masyan dan juga Vivi. Tadi semakin menarik. Kalau tadi kan Vivi sempat bilang nih Pak bahwa dia tertarik untuk ikut program ini salah satunya karena ngelihat alumni-alumninya. Nah, mungkin Bapak yang salah satu seniornya nih. Berapa sih Pak total udah alumni untuk PPAN ini kira-kira? Sudah banyak juga karena itu tadi saya bilang kalau untuk di Jambi sendiri yang kita temukan paling senior itu program tahun 70-an itu Pak Fauzi Yasa. Ada Pak Sarip Gamal, udah sepuh-sepuh sekali dari itu. Tahun 70-an Iya, udah ada ya program udah 70-an. Jadi banyak sekali, udah ratusan lah, udah alumni yang kita punya dan itu tersebar. Dan mereka tidak hanya di Jambi, otomatis dia sudah banyak juga di luar. Saya sendiri ketemu sama Pak Fauzi itu ada reuni di Jakarta waktu itu. Saya baru tahu, oh ini Pak Fauzi gitu. Udah tahun 70-an itu udah banyak sekali yang ada. Lalu kiprahnya seperti apa sih Pak? Tadi kan sempat disinggung juga bahwa alumni-alumni ini tidak meninggalkan meskipun sudah menjadi alumni tapi tetap membimbing terus ikut serta dalam perekrutan yang baru seperti itu. Sebenarnya kiprah alumni saat ini seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau untuk setelah program itu sendiri ya dia tersebarkan. Saya sendiri sekarang bertugas di UIN STS Jambi dan yang lain-lain ada di swasta, ada yang di negeri, lalu ada yang di NGO juga ada di LSM banyak sekali, lalu kemudian ada yang memang menjadi entrepreneur banyak juga. Intinya memang kalau sekali lagi kita itu nggak mati ide gitu. Kalau dari saya merasakan itu ya, Jadi dulu juga sebelum saya sebelum saya seperti sekarang, sebelum sempat jadi pegawai gitu, jadi dosen begitu, apa saja dilakukan karena kita juga nggak mati ide, pokoknya apa saja. Saya pernah buka rental, ngajar di kursus dan segala macamnya, kemudian pernah jadi volunteer juga begitu ya. Jadi itu yang ada menurut saya. Karena pikirannya sudah terbuka, pernah ke tempat orang. Betul. Dan mungkin
relasinya juga lebih banyak ya Pak ya? Betul, jadi saya pikir juga begitu ya, meskipun saya meyakini itu di Vivi juga, meskipun dia online, saya benar-benar meyakini untuk untuk web, untuk jaringannya pasti semakin luas kan. Saya hampir setiap ke berbagai provinsi di Indonesia ini juga tinggal telepon aja, dan itu teman-teman alumni dari sampai ke Papua begitu ya. Jadi kita punya teman gitu, kemana-mana tuh selalu punya teman. Nah itu kita membangun jaringan. Dengan begitu kemudian ya banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang kita bisa buat itu. Ada kegiatan-kegiatan fundraise misalnya, kita juga bisa. Ya ada banyak alumni yang sudah cukup mapan segala macamnya. Tidak hanya di sini tapi juga di luar. Itu tadi saya misal yang seangkatan saya yang paling populer sekarang itu ada Ahmad Fuadi ya. Memang yang Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna ya. Jadi dan itu kita komunikasinya masih terus, dan dari sana kita juga dapat informasi karena beliau diundang di mana-mana, dan kita juga bisa memfasilitasi yang seperti itu. Selesai begitu. Siap, jadi memang satu kesyukuran lah Pak ya bisa menjadi bagian dari program pertukaran pemuda antar negara ini. Terima kasih Pak Masyan. Kita ke Vivi. Kalau tadi Vivi cerita bagaimana prosedur Vivi di tahun 2022, ikut seleksi tahapan demi tahapan hingga akhirnya menjadi delegasi. Untuk di tahun 2023 mungkin bisa kasih bocoran? Oke. Apakah prosesnya masih sama? Seperti apa skemanya? Silakan Vivi. Sejauh ini sih untuk proses seleksi di tahun 2023 itu kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah programnya. Kalau kemarin cuma program satu program Indonesia Korea, kalau tahun ini ada 2 program, yaitu ada Singapura dan juga Australia, ada IEP dan juga SILEP, yang mana memang mungkin ditunggu-tunggu bagi para pemuda-pemudi Jambi, karena tahun kemarin itu cuma perempuan yang buka. Kalau tahun ini ada perempuan dan laki-laki, jadi ada sepasang. Jadi kemarin mungkin laki-laki, pemuda Jambi yang laki-laki ngerasa kayak aduh pengen daftar tapi nggak bisa, tahun ini bisa nih untuk mendaftar karena ada kuota programnya seperti itu. Dan offline insyaallah. Dan offline juga insyaallah. Wah, iri nggak Vi? Kalau iri gimana lagi? Yang penting disyukuri dan dijalinin aja. Siap. Kalau untuk persyaratan segala macam kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Terus apa sih yang harus dipersiapkan sama anak-anak muda Jambi deh yang mau ikut? Yang harus dipersiapkan yang pertama harus memastikan dulu kalau memang KTP-nya adalah KTP Provinsi Jambi. Terus juga jangan lupa untuk membawa akte kelahiran, ijazah terakhir, umur 18 sampai 30, terus juga belum menikah, dan laporan community development itu juga diperlukan untuk Dewan Juri menilai sejauh mana kontribusi si pemuda ini untuk Jambi, seperti itu. Intinya percaya diri juga, jangan takut-takut untuk mendaftar, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jangan ditunda-tunda seperti itu ya. Karena kayak saya kan ditunda-tunda berapa kali. Seperti itu. Kalau menurut Vivi sendiri, bagaimana sih Vivi melihat potensi-potensi anak muda Jambi nih? Yang kan saingan ratusan tuh ya waktu Vivi mendaftar, dan akhirnya kenapa nih akhirnya Vivi bisa menjadi yang dipilih lah di antara yang lain-lain? Apa sih kekuatannya? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Kalau dibilang apa sih sebenarnya kekuatan Vivi, kenapa bisa terpilih? Mungkin itu masih rahasia jadi Dewan Juri ya. Karena kalau melihat potensi-potensi dari pemuda-pemudi Jambi ini sangat luar biasa. Kelihatan dari saat ini pemuda-pemudi ini begitu banyak kontribusi yang sudah ada dilakukan, baik mereka menjadi founder atau bahkan tergabung di relawan-relawan atau komunitas-komunitas yang memang tujuannya itu adalah membangun pemuda-pemudi atau bahkan masyarakat Jambi lebih maju, seperti itu, baik dari segi pendidikan, sosial, kebudayaan, atau bahkan dari segi agama juga banyak. Jadi saya merasa saya sangat bangga menjadi seorang pemuda-pemudi Jambi karena ternyata begitu banyak pemuda-pemudi Jambi ini yang punya visi yang baik untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depannya, seperti itu. Siap. Terima kasih Vi. Kita ke Pak Masyan. Pak, ini kan Bapak di tahun 90-an lah menjadi perwakilan pemuda Jambi. Bapak bisa melihat bagaimana potensi pemuda di zaman dulu. Lalu kita bandingkan zaman demi zaman, karena Bapak pasti tetap aktif ya, walaupun tidak terlibat langsung, mungkin tetap memantau seperti itu, mendampingi adik-adik yang di bawahnya. Seperti apa Bapak melihat potensi-potensinya, dan bagaimana kalau sekarang ini ratusan yang daftar, dulu pas zaman Bapak berapa? Mungkin bisa dibandingkan seperti itu Pak. Ya, zaman saya memang tidak sebanyak sekarang ya, karena memang satu informasi itu tidak seperti sekarang. Sekarang dengan menggunakan
sosial media misalnya itu sangat sangat cepat ya bisa datang ya. Zaman kami dulu ya telepon juga susah ya. Iya. Jadi apalagi ini, jadi kita memang saya sendiri kalau boleh cerita terlibat di dalam program ini tadinya saya memang kebetulan di kampus aktif dan kebetulan minta maaf kalau untuk bahasa itu sering terlibat di kompetisi-kompetisi bahasa. Jadi Bapak English Department emang aslinya? no, I'm not. Oke. Jadi nah itu juga mau saya sampaikan, Iya. maksudnya saya itu core keilmuan saya itu hadis. Baik. Jadi hadis saya tafsir hadis, asli tafsir hadis. Tapi untuk bahasa kan saya mondok ya, saya santri yang belajar sangat bahasa Inggris. Tadi Vivi bicara tentang confidence ya. Saya Yeah. emang confident sekali untuk bahasa karena saya merasa saya sudah bicara bahasa Inggris itu sejak kelas 2 SMP gitu loh. Sementara mungkin saingan saya, sorry to say, misalnya kan baru kuliah mungkin Ya. aktifnya. Karena di zaman itu sepertinya bahasa Inggris masih tidak terlalu Iya, populer. jadi tidak populer. Tapi untuk saya karena memang saya di pesantren modern gitu yang memang menekankan kebahasaan, jadi saya sangat confident pada bagian itu. Tapi saya juga kalau balik ke cerita tadi, saya karena saya keaktifan saya di kompetisi segala macam waktu di kampus itu. Saya waktu itu kemudian dekan memanggil saya, terus dia bilang kamu ikut deh, ini ada program pertukaran ini pemuda. Saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Itu tadi karena memang informasinya sangat Minim ya, terbatas. Pak. Tapi kalau di Universitas Jambi mungkin agak lebih banyak. Tapi saya memang di IAIN waktu itu ya, memang sangat minim itu. Jadi saya sudah ikut dan saya juga masih belum ya lihatlah, oke, begitu, masih begitu saja. Tapi kebetulan, nah itu qadarullah, memang takdirnya. Saya kemudian kan saya sambil kuliah dulu ngajar bahasa Inggris, memang sudah ngajar bahasa Inggris. Nah di tempat saya mengajar bahasa Inggris itu ada teman yang SEAP, Southeast Asian for South ASEAN program itu ya. Jadi kapal Asia Tenggara yang keliling ASEAN waktu itu benar-benar keliling ASEAN waktu itu ya. Jadi turun ke negara-negara Asia Tenggara ini, memang mereka naik kapal kan, keliling kapal itu. Dan saya berteman dengan dia dan dia cerita tentang pengalaman dia itu. Lalu saya bilang, wah, it's amazing. Bagi saya, wah, luar biasa juga ya, ini boleh dicoba gitu kan. Nah, lalu karena dia itu, maka saya, nah itu tadi dari pengalaman senior bahasanya itu ya. Jadi teman itu dia lebih awal, jadi pergi ke sana, baru saya dapat gambaran. Ini saya ngebayangin, boleh juga ya kalau keluar negeri gratisan gitu ya. Iya, benar. Nah akhirnya saya mendaftarkan diri. Ya qadarullah itu saya bilang tadi ya confidence aja, meskipun saya ini jurusannya hadis gitu, tafsir hadis waktu itu, tafsir hadis, jurusannya tafsir hadis, tapi ya karena confidence, merasa punya modal lah begitu ya, udah maju. Dan memang tidak banyak, hampir seluruhnya dulu waktu saya masuk itu kan baru ada 3 sama Umbaria, universitas yang gede di Jambi itu ya, yang besar-besar itu, ada Unja, ada IAIN, ada Jambi. Dan sepertinya saya sendiri yang dari IAIN waktu itu. Nah, lalu kemudian sampai masuk ke final. Nah waktu tahun saya itu justru ada 3 program. Jadi ada saya ke Kanada, kemudian ada Alia Madihi itu ke Australia, kemudian ada Adiati ke Asia Tenggara, dan 3 teman saya sekarang alhamdulillah sudah dokter semua. Jadi satu angkatan itu sudah dokter semua, alhamdulillah. Jadi kebetulan pas ada 3 ya langsung ya di tahun itu ya Pak. Ya. Kalau Bapak melihat kalau secara potensi Pak seperti apa? Okay. Ya potensi saya justru itu zaman saya itu jauh sekali. Nanti kalau dilihat sekarang, wah secara kognitif ya pasti jauh lebih berkembang dong memang, karena semua informasi itu sangat accessible, sangat easy ya. Jadi ketemu, bisa dapat informasi apa segala macam itu sangat tentu sekali lagi perspektif mereka tuh tentang banyak hal juga jauh lebih luas ya, karena memang globalisasi itu memang udah datang tuh. Kami dulu baru bicara tuh 90-an itu. Masih diangan-angan ya. Iya, baru bicara tentang globalisasi gitu. Nah, hari itu memang sudah masuk ke dalam dunia global. Sehingga itu otomatis meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan
wawasan mereka. Nah, dalam pada bagian ini tentu saja memang kita memang diminta dilihat itu ya, perspektif kita tentang dunia gimana begitu dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak lah, lebih keren. Privilege mereka lebih banyak lah jelas, seperti itu ya Pak ya. jelas. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Pak Masyan dan juga Vivi. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah peluang dan manfaat belajar di luar negeri. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa padahal masih banyak nih yang pengen kita sharing ya Pak ya, Vivi. Tapi tidak terasa ini udah masuk segmen keempat, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement untuk masing-masing narasumber. Langsung saja pernyataan penutup yang pertama, Vivi silahkan. Oke, untuk pemuda-pemudi Jambi jangan lupa mendaftar menjadi peserta dari program pertukaran pemuda antar negara di tahun 2023. Caranya dengan klik bio di Instagram @pcmi_jambi sampai tanggal 30 April. Jangan lupa mendaftar, jangan sampai lewatkan kesempatan berharga ini untuk pemuda-pemudi Jambi seluruhnya. Iya, biar ada penerus-penerus lagi ya, biar. Siap. Terima kasih ya Vivi atas waktunya sore hari ini. Selanjutnya Pak Masyan silakan. Ya, saya seperti yang saya sampaikan tadi, artinya siapa saja itu bisa. Jadi dari jurusan apa saja itu bisa. Vivi sendiri dari kesehatan masyarakat, saya dari jurusan Al-Quran dan tafsir gitu ya, dan hadis gitu ya. Jadi bisa saja siapa saja yang bisa mendaftar, dan ini peluang yang luar biasa menurut saya. Saya secara personal memang akan membuka wawasan membuka wawasan kita yang menjadi lebih luas. Jadi silakan. Dan kita akan melaksanakan roadshow ya dalam waktu dekat, dan besok kalau di kampus saya sendiri di UIN hari Senin itu insya Allah Senin, silakan anak-anak sekalian datang bersama Vivi lagi di sana nanti dan beberapa alumni yang lain. Jadi sekali lagi silakan daftar, dan ini benar-benar menjamin, saya garansi akan memberikan experience yang luar biasa bagi pesertanya. Begitu. Siap, terima kasih ya Pak Masyan atas waktunya sore hari ini. Vivi, jangan jerah-jerah diundang ke TVRI lagi. Kita berbagi pengalaman-pengalaman menarik yang insya Allah menginspirasi seperti itu. Dan pemirsa, demikianlah program Apa Kabar Jambi seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber. Jangan sampai dilewatkan, nanti menyesal karena saya salah satu orang yang mengalami penyesalan itu karena tidak mendaftar ke program tersebut. Dan semoga makin banyak pemuda-pemudi Jambi yang dapat berkiprah hingga ke tingkat internasional menjadi bagian dari pertukaran pemuda antar negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.